Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus Allah Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir menyertai perjalanan hidup kami. Pagi hari ini sebelum melakukan segala aktivitas kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami rindu mendengar suaramu berbicara lewat firman-Mu di pagi hari ini, agar kami dikuatkan, diteguhkan di perjalanan hidup kami. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Bunyinya demikian. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang petani hendak menanam, ia akan mempersiapkannya dengan baik, sebab ia menginginkan hasil yang baik pula. Ia pasti sangat bersuka cita ketika ia melihat dan menikmati hasil dari pertaniannya itu yang menghasilkan buah yang sangat baik. Demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus pada saat itu sedang mengajar orang banyak, termasuk murid-muridnya, dengan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur.
Penabur di sini sengaja keluar untuk menabur benih di berbagai tempat. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batuan, ada yang di semak duri, dan ada di tanah yang baik. Saudara, hal yang pertama yang harus kita pahami tentang perumpamaan ini adalah identitas penabur. Penabur di sini adalah Tuhan, dan benih itu mengacu pada firman Tuhan. Tuhanlah yang mendistribusikan firman-Nya ke dalam dunia. Kita mungkin berpikir apa yang salah dengan Tuhan sehingga Dia tidak akurat dalam menanam benihnya. Petani mana yang akan membuang benihnya dengan melemparkannya ke bebatuan, ke jalan raya, atau di antara semak duri? Kita melihat bahwa petani sangat berhati-hati dalam menggunakan benih mereka. Mereka membajak tanah, mengelola tanah, menyiapkan tanah dengan baik, lalu dengan sangat hati-hati menanam setiap benih di tanah yang setidaknya berpotensi menghasilkan panen buah yang baik. Namun penabur ini melemparkan benihnya di tanah bebatuan, di semak duri, di pinggir jalan, dan tanah yang baik. Kita mungkin bertanya, pertanian macam apa seperti itu? Tetapi begitulah jenis pertanian yang dilakukan oleh orang Israel di dunia kuno. Cara bercocok tanam yang umum dilakukan pada saat itu adalah dengan menabur benih terlebih dahulu, baru kemudian membajak. Bajak yang digunakan pada masa itu pada dasarnya tidak lebih dari tongkat runcing yang menggali tanah sedikit demi sedikit sehingga benih dapat terbenam di dalamnya. Intinya adalah bahwa ketika Tuhan menabur benihnya, yaitu firman-Nya, benih itu disebarkan tanpa pandang bulu. Bahkan Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang-orang yang sama sekali tidak tertarik kepadanya, yang tidak membutuhkannya, yang begitu memusuhinya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, semua orang bertanya, apa maksud dari perumpamaan itu? Kemudian Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada mereka. Yang pertama, benih di pinggir jalan. Ini menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi segera dirampas oleh iblis sebelum mereka benar-benar memahaminya. Kedua, benih di tanah berbatuan. Ini menggambarkan orang-orang yang dengan segera menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi karena mereka tidak berakar kuat, mereka segera murtad ketika menghadapi kesulitan, kekhawatiran, penganiayaan dalam hidup mereka. Gambaran ini jelas tentang pertobatan yang palsu. Kita sering melihat hal ini ketika ada kegiatan gereja, yaitu KKR ya. Seorang pendeta menyampaikan panggilan altarnya dan jemaat bergegas maju di depan untuk menyampaikan komitmen mereka. Mereka mengangkat tangannya, mereka mengucapkan pernyataan iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Mereka semua bersemangat untuk maju. Mereka dipenuhi dengan sukacita sesaat, tapi keesokan harinya semuanya berjalan seperti biasa. Ketiga, benih di tengah semak duri. Ini menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi kekhawatiran hidup, tipu daya kekuasaan, kekayaan, dan keinginan dunia menghimpit kehidupan mereka sehingga mereka tidak berbuah. Gambaran ini juga merupakan pertobatan palsu. Seseorang yang mengaku beriman tetapi langsung mabuk oleh godaan dunia ini, seperti pengejaran akan uang, ketenaran, hawa nafsu, atau apapun itu. Ketika semuanya itu menghimpit kehidupan mereka, mereka tidak akan berakar, apalagi berbuah. Ini adalah pengakuan iman yang dangkal dan bukanlah tanda penebusan sejati. Bukankah banyak orang yang merasa diri Kristen mengalami hal demikian, hingga mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena merasa Tuhan seolah tidak memperhatikan kekhawatiran mereka. Kekhawatiran itu menggerogoti iman mereka dan membuat mereka menutup mata atas anugerah Allah yang mereka terima. Keempat, benih di tanah yang baik. Ini menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, dan menghasilkan buah sesuai dengan firman Tuhan itu. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat.
Pertanyaannya adalah, apa yang membuat tanah itu menjadi tanah yang baik? Hal ini membawa kita kepada pertanyaan yang sering kita dengar dalam teologi. Mengapa seseorang menerima firman Tuhan di dalam hatinya dan orang lain tidak? Apakah karena ada sesuatu yang lebih benar dalam diri orang yang menerimanya daripada orang yang menolaknya? Hal ini akan terjawab ketika kita memahami Alkitab dengan baik. Sebab sebagian orang berpikir bahwa alasan mereka menjadi orang Kristen adalah karena atas kemauan mereka sendiri. Mereka membuat keputusan yang benar dan menerima Kristus. Sementara teman-teman yang lainnya, mereka mengeraskan hati dan tidak menggunakan kemauan mereka untuk menerima Injil, yaitu Yesus Kristus. Akan tetapi kitab suci dan Yesus memberitahu kita dengan jelas bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia bahkan tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan Paulus menekankan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ketika ia berkata, kamu telah dihidupkannya ketika kamu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Singkatnya, kita menjadi Kristen itu karena kasih karunia Allah. Jadi yang membuat tanah menjadi baik adalah pekerjaan langsung dan supranatural pada jiwa kita oleh Roh Kudus. Satu-satunya orang yang pernah menerima firman Tuhan adalah mereka yang telah terlebih dahulu diubahkan oleh Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan itu. Saudara, hati kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus seharusnya menerima firman Tuhan dengan sukacita dan melakukannya dengan sukacita pula, sehingga kita dapat menghasilkan buah pertobatan yang Tuhan kehendaki sebagai penabur firman itu. Apapun sarananya, lewat khotbah, renungan, dan lain sebagainya, menolong kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita bukan sekedar mengaku percaya Yesus dan yakin bahwa kita beroleh keselamatan saja. Sebagai pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan, kita dituntut untuk menghasilkan buah pertobatan lewat hidup kita sehari-hari. Karena itu, setelah kita mendengar firman Tuhan hari lepas hari, tunjukkanlah perubahan sikap hidup kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.